Elektroda modifikasi. Tujuan utama modifikasi elektroda adalah meningkatkan performa analitik dengan meningkatkan sensitivitas dan selektivitas serta mengeliminasi reaksi yang tidak diinginkan pada permukaan elektroda. Yang pertama adalah elektroda pasta karbon ya. Ada 4 alasan pokok modifikasi elektroda pasta karbon melibatkan interaksi modifier substrat yang khas yang dapat meningkatkan kualitas analitik elektroda. Prekonsentrasi awal komponen analit, pengharapan respon katalitik elektrokimia, kemudian amobilisasi molekul yang terlibat dalam reaksi elektrokimia, kemudian perubahan sifat fisik permukaan elektroda. Contohnya adalah penentuan logam Renik dalam voltametri diferensial pulsa pada elektroda modifikasi kitusan. Nah, struktur ini kitin ya, kemudian ini kitusan itu seperti ini ya. Dari dengan struktur yang seperti ini ternyata elektroda yang dimodifikasi dengan kitusan itu memberikan hasil yang bagus ya. Di sini terlihat banyak ada O, ada N ya yang mempunyai elektron bebas sehingga nanti jika digunakan untuk sensor karbon logam ya, itu maka dia sangat sensitif. Persiapan elektroda. Larutan stok kitusan dibuat dengan melarutkan 0,0163 gram kitusan dalam 10 ml larutan asam asetat 2 mol per liter. Permukaan glasi karbon elektrod dipoles dengan alumina dan disonikasi dengan air deionisasi masing-masing selama 5 menit. Setelah sonikasi, elektroda dibilas dengan air deionisasi dan dibiarkan mengering di udara. Kemudian elektroda dilapisi dengan menginjeksikan 6,0 mikroliter larutan kitusan dengan mikrosiring. Karbon kitusan ya, ini kitusan ya, sini kitusan glasi karbon elektrod dibiarkan mengering di udara selama 30 menit. Sebelum digunakan, kitusan glasi karbon elektrod disetimbangkan selama sekitar 10 menit dalam larutan elektrolit pendukung. Di sini digunakan larutan buffer fosfat yaitu ya PBS ya, pH-nya 7. Ya ini memang bukan pasta karbon tapi glasi karbon elektrod, jadi ya mirip-mirip saja ya sifatnya. Nah seperti ini, jadi ini kitosan kemudian ini ada Cu, maka akan terbentuk kompleks seperti ini sehingga elektroda ini sangat aktif ya, terutama untuk logam-logam berat. Ini voltammogramnya sangat bagus ya, ini untuk Cu seperti ini ya. Kemudian untuk CD ya sangat tajam ya, PB, AS, PT ya platina dan kobalt. Ya ini sangat bagus voltammogramnya. Kalau kita lihat daerah potensialnya ya, ini antara ini ya, jadi terpisah dengan baik ya, terpisah dengan baik. Nah seperti ini voltammogram. Nah, ini PB ya. Kalau kita lihat ini konsentrasi PB semakin besar maka arusnya semakin naik, tapi kemudian semakin besar lagi maka arusnya makin menurun. Disebabkan jenuhnya permukaan elektroda ya, kadang-kadang begitu. Jadi kalau sudah permukaan elektroda sudah penuh itu biasanya malah
menghasilkan sinyal yang jelek ya, jadi tidak bisa terjadi strippingnya ya. Kemudian modifikasi elektroda dengan polipirol ya. Ini adalah disertasi saya. Sensor merkuri menggunakan elektroda polipirol 110 di pensil, 110 di ASA 18/6 yang dibuat secara elektropolimerisasi. Ya, seperti ini ya. Pirol ya, kemudian dia diberi potensial ya, akan menghasilkan radikal kation ya. Radikal kation ini akan bergabung sesama radikal sehingga akan menghasilkan polimer yaitu polipirol. Kemudian bersamaan dengan itu pula ditambahkan di dalamnya ini pengompleks ya, BPA218C6 ya. Kemudian dia akan terjebak di dalamnya. Ya, ini platina di tengah ini, kemudian di sini bisa dari kabel begitu ya, ditutup. Kemudian yang kita lihat adalah ini bagian ujung, ini bentuknya disk. Ya, nanti akan terlapis di sini ya, jadi di bagian ujung ini. Nah, ini kalau kita lihat voltamogram elektropolimerisasinya ya, jadi yang berwarna hijau ini ya. Jadi awalnya itu arusnya tidak memberikan puncak ya, lurus begitu, kemudian ke sana ya, di situ terjadi pembentukan radikal kation tadi ya, kemudian ke sana semakin lama arusnya semakin tinggi ya, semakin lama arusnya semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa radikal kation tadi ya itu membentuk polimer ya, yang ditunjukkan dengan arusnya semakin lama semakin besar. Kemudian jika saat polimerisasi tadi ditambahkan DBA218C6 sebanyak 0,025%, maka arus yang timbul itu yang berwarna pink itu ya. Jadi dengan adanya pengompleks itu, maka pertumbuhan dari polimer itu agak terhambat ya, sehingga memberikan arus yang lebih pendek, lebih kecil maksudnya. Tapi pembentukan itu tetap berlangsung ya, yang ditunjukkan dengan semakin lama arus yang dihasilkan semakin tinggi ya. Kemudian kalau pengompleksnya itu ditambahkan konsentrasinya, maka arus yang dihasilkan semakin pendek ya. Tapi tetap polimer itu terbentuk ya, dengan membawa serta pengompleks yaitu DBA218C6. Kemudian ternyata untuk 0,1% dihasilkan voltamogram yang berwarna pink ya. Jadi pertumbuhan semakin terhambat ya, pertumbuhan polimer semakin terhambat, yang ditunjukkan oleh semakin kecilnya arus. Tetapi polimer itu tetap terbentuk sehingga elektroda itu bisa digunakan untuk mengukur. Kemudian elektroda yang sudah dibuat tadi itu digunakan untuk mengukur merkuri ya, dengan beberapa konsentrasi ini ya, sampai pikomolar ya. Jadi di posisinya 30 detik pada potensial plus 800 milivolt. Kemudian diameter dari platina ya, kawat platina adalah 1,3 mm. Dihasilkan limit deteksi 0,492 pikomolar atau 4,9 kali 10 pangkat minus 13 molar. Kalau kita tidak memodifikasi elektroda, kemudian kita mau mengukur Hg menggunakan elektroda emas, maka limit deteksinya sekitar 10 pangkat minus 7 ya. Paling kecil itu 10 pangkat minus 7. Dengan adanya modifikasi itu ternyata mempunyai limit deteksi yang sangat kecil, yaitu sampai sekitar 10 pangkat minus 13 molar. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.